Halo sobat, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat sobat One Adventure dan keluarga. Semoga sobat dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya sobat ya. Sobat, malam hari ini One Adventure sengaja berkunjung ke bengkel Lampung Service Station sobat, dimana lagi bebenah, lagi persiapan di bengkel ini dari teman-teman dari tim Badak sih ya, yang akan mengikuti salah satu peserta yang mengikuti Indonesian Off-Road Expedition yang tepat berada di Pagar Alam sampai finishnya nanti di Lampung. Startnya di Pagar Alam, finishnya di Lampung sobat ya. Jadi kali ini One Adventure bakal lihat mobil-mobil yang digunakan dari tim Badak ya. Memang rata-rata sih JK Rubicon, dan ada salah satu mobil yang bakal One Adventure review miliknya sahabat One Adventure Om Erli ya kan, yang mengikuti salah satu peserta yang mengikuti dari Lampung sobat untuk mengikuti gelaran event nasional. Gila. Jadi seperti apa mobilnya, persiapannya apa aja ya kan, apa aja yang dibawa ya kan, sampai detail hal kecil apapun kita bakal kupas abis malam hari ini. Jadi memang sengaja One Adventure malam-malam karena memang mobilnya baru selesai di packing semua, karena besok sudah harus mulai berangkat menuju Pagar Alam sobat. Yuk kita lihat. Nah kalau untuk mobil sih mereka memang rata-rata speknya sudah untuk Adventure Expedition sobat ya. Jadi ini ada JK Rubicon ya kan, dari beberapa ada 3 buah mobil JK Rubicon. Kalau untuk dari lihat tampilannya sih memang mobil-mobilnya sih speknya memang sudah hampir sama semua ya sobat ya. Nanti ada salah satu mobil yang bakal One Adventure review, kasih lihat ke sobat semuanya. Ini punyanya Om Oscar juga ya kan. Ada beberapa sudah full roll kick juga semuanya ya kan. Mesinnya juga diesel ya kan. Jadi kalau untuk depannya sih semuanya rata-rata untuk recovery sudah pakai giggle pin sobat. Nah ini ada yang short sobat. Nah untuk ketiga-tiganya ini untuk yang sama, salah satu hal yang sama sobat, yaitu spionnya tuh pakai punya Suzuki Carry sobat, kayak di atas ya kan. Kemudian roof rack juga sudah penuh bawaan sih sobat, perlengkapannya semua standar. Gila, keren. Ban serep semuanya ya. Sini ada 3 buah mobil ya yang spek sobat untuk Adventure Expedition, dimana semua adalah JK Rubicon sobat. Ada yang long 2 buah ya kan, kemudian yang di tengah adalah yang short. Ini berbakar bensin 3.800, kalau yang kanan kiri itu sudah diesel sobat ya. Itu udah diesel ya, 2.800 cc-nya. Kemudian yang di sini juga sudah diesel. Jadi untuk kelengkapannya segala macam semuanya sudah sudah roll kick, kemudian sudah roll bar juga di dalam, kemudian sudah ada roof rack di atas untuk perbekalan segala macam. Jadi memang mobil ini didesain memang untuk perjalanan long trip atau perjalanan panjang ya, apalagi untuk kaki-kakinya. Nanti untuk masalah detail kaki-kakinya One Adventure bakal review salah satu mobil miliknya Om Erli ya. Seperti apa mobil ini, apa aja yang sudah dimodifikasi ya kan. Ya sobat, kita cek untuk tampilan depannya dulu ya, mobil JK Rubicon tahun 2014. Jadi kalau untuk Adventure Expedition yang pasti ya kan, dari atas nih itu adalah lampu tembak di atas ya kan, memang digunakan untuk pencahayaan atau penerangan pada saat bermain off-road di malam hari, karena membutuhkan pencahayaan yang memang maksimal sobat, supaya tim-tim yang bekerja atau navigator atau kru pun itu jelas, pandangan driver pun jelas pada saat bermain di medan off-road sobat. Jadi Om Erli menambahkan modifikasi, lampunya ada 6 biji, cukup terang sobat, cukup terang. Jadi di atas ada lampu tembak di atas ya kan. Kemudian semua mobilnya juga sudah dilindungi oleh roll kick supaya aman, baik pengemudi maupun kru yang ada di dalamnya. Jadi adalah pengaman tambahan ya kan untuk roll kick sobat. Nah kemudian ada seling di sini ya kan, kanan dan kiri ya kan. Ini adalah seling baja sih ya, supaya pada saat melewati medan off-road yang menemukan ranting atau dahan atau semak belukar, minimal tidak langsung ke kaca sobat. Jadi ini sebagai penahan terlebih dahulu pada saat melewati medan off-road sobat. Dari lampu, kemudian sudah pasang seling juga di kanan dan kiri untuk melindungi ranting, dahan, supaya tidak langsung ke kaca, lebih aman juga, safety. Kemudian di kap mesinnya pun ini sudah custom variasi sobat ya.
customnya dari Poison Spider ya, Poison Spider ini ada rongga udara supaya memang mengurangi hawa panas dalam mesin sobat. Jadi memang dibuat sudah ada customnya dari modifikasi dari Poison Spider sobat. Keren. Untuk grill masih tetap bawaan standarnya, grillnya JK Rubicon ya, kanan dan kiri. Kemudian ada sen. Nah, senjatanya mobil ini pada saat bermain off-road untuk recovery sudah menggunakan giggle pin sobat ya. Sudah dilengkapi giggle pin, selingnya juga pakai plasma. 12 in sobat. Ada tambahan lagi lampu di sini untuk membantu juga ya kan penglihatan si driver ke depan ya kan. Sini ada pemutus arus listrik cut off sobat ya. Jadi pada saat si kendaraan ini menemukan obstacle, tanjakan atau lumpur panjang, jadi si kru atau navigator itu untuk mengaktifkannya tidak perlu langsung ke dalam, ya kan? Jadi si navigator bisa langsung atau kru bisa langsung mengaktifkannya dari sini, sobat. Nah, ya, ini di onin, kemudian ini adalah rilisnya, sudah ada di sini rilisnya. Jadi di dalam juga ada monolever atau saklar untuk rilis sama ngewin, sobat. Jadi seperti nah, ya. Jadi tinggal si navigator juga tidak perlu teriak-teriak ke dalam, ya kan, agar tetap fokus konsentrasi, ya kan. Jadi navigator tinggal rilis, ya kan. Nah, pada saat ngewin juga bisa dilakukan dari dalam, tapi kalau biasanya kalau ngewin kalau pas ketemu tanjakan biar driver yang melakukan biar si driver yang melakukan pilotnya, operatornya, sobat ya. Jadi ini hanya untuk ngerilis sih, biasanya navigator hanya untuk rilis. Oke, keren ya. Jadi lampu di sini depan juga supaya terang di depan. Kemudian kita ke bawah. Untuk bempernya adalah custom dari JCU, sobat. Ya, modifikasi custom dari JCU. Ya. Kemudian, nah di depan ini kanan dan kiri adalah sakel tambahan, sobat. Ya, sakel tambahan Omega sakel karena memang ini sih yang direkomendasiin untuk bermain off-road, sobat, dibandingkan yang di sakel. Jadi ini sih yang sangat rekomendasi ya. Untuk sakelnya adalah Omega sakel. Ya, ukuran 3/4 ton. 3/4 ton, sobat. Ya. Itu sangat rekomendasi ya. Jadi teman-teman kalau misalkan membeli sakel sih usahakan yang bentuknya Omega sakel, sobat. Ya. Oke. Kita ke bagian, oh ada sedikit nih. Nah, di bagian bumper juga ini sama Om Erli dikasih kayak apa ya, amplas, sobat, amplas yang agak kasar sih ya, agak kasar. Mungkin ini ngebantu juga saat si kru atau navigator itu naik ke atas supaya nggak licin, sobat. Karena kalau udah sepatu ini isinya lumpur, takutnya kepleset, jadi nanti luka atau apa. Si navigator memikirkan, sampai Om El itu memikirkan supaya si krunya navigator itu tetap aman, tetap safety dalam bermain off-road, sobat. Jadi memang dikasih kayak amplas kasar, jadi untuk pijakan juga ya. Oke, keren. Kita ke bagian kaki-kaki. Nah, sobat, kita tengok untuk bagian bawah kaki-kaki, sobat. Jadi pada saat ngebangun mobil JK Rubicon, jadi Om Erli ngebangun ini adalah di JCU, sobat, di Jakarta. Jadi apa sih yang dirubah? Hampir semuanya di bagian kaki-kaki ini rubah total, sobat. Cuman tangki BBM-nya aja yang masih standar, sobat. Jadi hampir semuanya total ganti yang dari bawaan pabrikannya, sobat. Gila. Sobat, untuk bagian kaki-kaki final gearnya pakai Gardan 488 dan semuanya Teraflex, sobat. Ya, Gardan, kemudian link arm ya, lift kit link armnya pakai Teraflex juga, sobat. Jadi sudah plug and play dari Amerika ya. Untuk khusus Jeep Rubicon itu pakai Teraflex ya. Jadi itu tadi berdasarkan pengalaman, mampu mobil ini sudah dirubah juga untuk kaki-kakinya. Sama itu sistem power steeringnya sudah PSC ya, sobat ya. Sudah PSC ya. Sudah PSC untuk power steeringnya. Nah, sobat, dari Gardan Teraflex, kemudian track barnya ini pakai Teraflex juga.
Kemudian untuk link armnya ya, lift kit link armnya di belakang itu dua, depan dua itu pakai link armnya adalah Teraflex sobat. Jadi memang sudah plug and play dari Amerika untuk Rubicon, tinggal pasang sih sobat. Jadi sudah langsung plug and play ya. Untuk bagian bawah-bawahnya ini sudah habis total dirubah, tinggal tangki BBM-nya aja yang masih originalnya Rubicon sobat. Nah, satu lagi ada yang lupa sih tadi sobat. Nah, ini ada ada plasma di sini sih sobat. Ini kegunaannya sih biasanya pada saat double line ya, karena mobil ini memang bobotnya berat sobat. Jadi di sini ada segitiga plasma, segitiga pakai plasma yang 14 in untuk menopang kekuatan yang langsung diikatkan pada gardan kanan dan kiri, bentuknya segitiga. Jadi pada saat ketemu obstacle yang memang butuh beban yang berat, ini digunakan sobat, baik lumpur maupun tanjakan. Biasanya untuk double line atau triple line pun ini segitiga. Jadi kita pakai double line di atas, kemudian ditarik ke bawah lagi pakai segitiga triangle. Ini fungsinya untuk mengangkat gardan supaya naik dan memudahkan keluar mobil ini dari obstacle off-road sobat. Ya, jadi memang apa yang nempel di sini sih sudah dipikirkan sama Om Erli supaya kerjanya ringan ini mobil, nggak terlalu berat, memudahkan juga untuk kru juga supaya aman ya kan, dan tidak capek sih sobat. Itu sih keren. Kalau untuk bagian shocknya ini pakai king shock sobat, pakai yang king shock yang 12 in sobat ya. Untuk bump stopnya juga pakai king shock sobat. Nah, untuk bracket shocknya itu pakai merek Rebel sobat. Ada tambahan di sini adalah sway bar namanya ya. Sway bar ya. Sway bar kalau sway bar ini sudah dimodifikasi pakai G2 sobat. G2 ya. Pneumatic angin ya. Jadi terputus sobat, antara kanan dan kiri sway barnya ini terputus. Jadi pada saat ketemu obstacle yang memang dia harus bermain, itu kalau memang bawaannya Rubicon itu nyatu dia sobat, dia tidak terputus, jadi bergerak dua-duanya. Itu kalau bawaannya Rubicon. Jadi kalau punya Om Erli ini pakai sway barnya sudah gitu, pneumatic angin sobat, jadi sudah terputus, jadi tidak nyambung kanan dan kiri, jadi bisa bermain sobat. Itu sih keren, gila. Karena pengalaman mendukung mobil ini melewati obstacle di medan off-road, jadi Om Erli mempercayakan bannya pakai badak Acelera sobat ya. Pakai peleknya Hutchinson ring 17 sobat. Ini bautnya 8 sobat. Jadi dari bawaannya aslinya itu adalah 5 ya kan. Pakai Dana 60 full floating sobat ya. Untuk ininya free lock-nya di sini gede banget sih, ban 37 sobat ya. Sudah full floating Dana 60. Keren ya. Sama bedlock ya, sudah bedlock sobat. Hutchinson. Enteng ini peleknya sobat, kelihatannya aja berat. Ke bagian samping apa aja sih? Nah, sini sudah dilengkapi modifikasi sobat. Ini ada snorkel ya kan. Hawa dari dalam mesin ke atas sobat. Jadi fungsinya sih pada saat bermain atau ketemu obstacle di medan off-road, air, sungai ya kan, yang minimal dia sampai dengan kap mesin, mobil ini masih tetap aman sih sobat ya. Wajib, ini wajib, apalagi untuk bermain adventure ekspedisi yang memang long trip ya, bermainnya cukup panjang sobat ya. Kemudian ke samping lagi ada yang unik di mobil Rubicon ini sobat. Jadi nggak semuanya modifikasi, variasi atau custom ini mahal sobat. Ada sesuatu yang menarik di mobil ini, yaitu untuk spion sobat ya. Ini spionnya murah meriah nih sobat, pakai punya Suzuki Carry Futura sobat ya. Fungsi kegunaan sih yang pasti, yang penting mobil ini ada spion kanan dan kiri untuk melihat di belakang ya kan fungsinya. Jadi pada saat ketemu benturan juga batu atau pohon, kalau pecah juga nggak mahal sih, tetap efisiensi. Om Erli keren ya. Kita ke samping lagi. Ini ada footstep sobat, footstep atau rock slider sobat. Ini dari Poison Spider sobat ya. Poison Spider ya kan, cukup kuat apalagi melewati obstacle yang berbatu atau pohon, untuk melindungi bodi juga di bagian bawah ya kan, supaya aman sobat
ya. Dan di atasnya juga dilapisi sama Om Erli sekali lagi seperti yang di depan, supaya si driver atau co-driver atau kru naik ke mobil pada saat ketemu licin, lumpuran, ini tetap aman sih sobat, ya. Bagian depan sudah, kita ke bagian samping belakang nih sobat. Jadi apa aja modifikasinya, ya kan? Jadi selain roof rack di atas, ya kan? Roof rack di atas itu ada roof rack di atas biasanya untuk perbekalan sih ya, untuk spare part, kemudian untuk BBM ya, cadangan BBM, jerigen di atas, kemudian ada lagi kotak-kotak peluru sih biasanya buat spare part, kemudian buat pakaian atau makanan biasanya di atas sobat, ya kan. Kemudian ini ada lift jack ya, dongkrak lumpur ya kan, banyak gunanya juga ya pada saat pergantian ban pun itu sangat berguna sih. Lift jack taruh di atas yang memang memudahkan si kru atau navigator untuk mengambilnya sobat ya, jadi gampang banget. Jadi memang dibuat roll kick ini dibuat memang sedemikian sesuai fungsi sih, bisa jadi pijakan kaki juga karena pada saat mengambil barang-barang yang di atas ya kan lebih mudah, ya kan, lebih mudah banget ya, kuat. Nah, ada lagi tambahan modifikasi di mobil milik Om Erli sobat. Jadi tidak terlihat di bagian belakang ini ada tambahan ya, tambahan plat ya sebenarnya, bukan ya plat ya, plat sekitar kurang lebih 2 mili. Armor, ada tambahan armor di sini ya, armor atau plat sebagai pelindung juga karena ini dipasang roll cage di sini juga supaya lebih kuat, supaya bodi aslinya juga terlindungi ya. Om Erli memodifikasi pakai armor. Armor itu apa ya? Kalau prajurit-prajurit zaman dulu ya kan itu baju lapis baja ya kan, untuk pelindung badan. Jadi dipasang armor namanya ya. Ini Poison Spider juga sobat mereknya. Jadi kalau dari jauh terlihatnya memang ini menyatu dengan bodi, padahal ini ada lapisan lagi sobat. Jadi dia menyatu langsung ke belakang, menyatu dari samping langsung ke belakang sobat. Memang sudah pas dengan bentuknya JK Rubicon milik Om Erli sobat. Lampunya 2 sobat, lampunya 2 ya. Ada 2 buah lampu untuk penerangan, mungkin pada saat mau camping atau perbaikan yang ada di samping. Jadi ini bisa dimanfaatkan lampunya sebagai penerangan sobat ya, atau melihat obstacle yang agak ada di samping seperti apa, medannya seperti apa, supaya terlihat sih. Ada lampu, tambahan lampu pencahayaan di samping sobat. Nah, ini ada plasma ngegantung di sini. Ini apa sih? Ini adalah soft shackle sobat. Kenapa soft shackle? Satu, ringan ya, kegunaannya banyak sobat. Ringan, kegunaannya banyak. Jadi biasanya sih kalau jual sih ada, jualan ada memang. Jadi teman-teman juga bisa manfaatin plasma-plasma teman-teman yang sudah putus, tidak terpakai, ini bisa dimanfaatkan. Tinggal cara untuk apa namanya mengikatnya ya kan, itu yang benar supaya ini pun lebih kuat pada saat ditarik ya, samping. Jadi si navigator juga tidak perlu bawa berat-berat sakel yang besi, karena kalau jatuh di lumpur susah nyarinya sobat. Jadi kalau ini jatuh di lumpur masih kelihatan, dia nggak akan tenggelam. Tuh, praktis, keren, bisa nih dicontoh nih soft shackle ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak, murah, dari plasma-plasma sobat semua yang putus bisa dimanfaatkan. Tinggal cara mengikatnya yang benar supaya ini tidak mudah lepas ya, kuat nih. Pada saat mobil miring ke kiri, dia bisa dibantu dari sebelah kanan atau kanan dan kiri. Itu sih sobat. Kita ke belakang. Nah sobat, tadi untuk bagian samping sudah kita lihat ya modifikasinya pakai apa. Jadi ada tambahan yang menarik adalah ada tambahan armor di sini, pelindung ya, pelapis bodi supaya lebih aman ini bodi ya kan, karena ini juga dipasang roll kick di sini langsung nempel ya kan, karena untuk melindungi biar bodi ini tetap terjaga sih ya. Lebih kuat juga ya kan, karena banyak beberapa yang harus dibaut di sini karena supaya dudukan ini lebih kuat sih ya. Karena ini berkaitan sama benturan ke dinding atau pada saat ya amit-amit sih ya kelontang atau apapun masih kuat sobat ya. Jadi terus kemudian untuk di bagian belakang sobat. Untuk bagian belakang ini ada biasa, ada tas ransel serbaguna sih ya. Biasanya sih buat perlengkapan-perlengkapan yang memudahkan kru atau navigator cepat untuk mengambil sesuatu. Biasanya sih strap,
sakel, double line, atau apa snap block ya kan. Kemudian alat-alat yang memang cepat sih, atau kunci-kunci yang praktis yang memudahkan si navigator atau kru cepat ngambilnya. Biasanya di sini pasang tas sobat. Nah, kemudian untuk bumper pakai Win Warren ya 9500 XP sobat. Ya. Jadi pada saat ketemu turunan yang memang ekstrim, curam, yang daripada kita menanggung resiko terbalik atau amit-amit terbalik sobat, jadi sudah dilengkapi juga win belakang. Dan ini wajib sobat, aktif wajib, karena memang supaya lebih aman sih pada saat menuruni medan yang terjal atau turunan yang curam sobat. Ya, itu aja sih. Dilengkapi juga sakel Omega 2 buah sobat, ya, bumpernya. Nah, ini juga ada tire hanger sobat, sudah dimodifikasi juga untuk tire hangernya dari Poison Spider sobat. Ya, jadi untuk tire hanger dudukan ban serep juga, karena memang ban serep adalah wajib pada saat teman-teman mengikuti gelaran event. Regulasinya memang ban serep adalah wajib dan ukurannya sama sobat. Ya, kita lihat ya, kita buka ya, sekalian kita lihat belakang ya. Jadi memang modelnya sih tarik sih sobat ya, tarik. Sobat, jadi untuk tire hanger ya kan dari Poison Spider sobat untuk modifikasinya sobat. Jadi memang bentuk kunciannya tadi juga memudahkan sih, gampang tarik satu biasanya. Kemudian di situ juga ada dudukan ya kan. Kemudian ini juga ada antena rig sobat, di situ terlihat ya kan. Nah, ini sih dulunya bekas dudukan ban serep. Jadi sudah di custom biar rapi ya. Biar rapi sobat modifikasinya. Kita lihat ke bagian dalam ya. Nah, kita buka. Guys, Adventure sobat. Jadi mobil ini cukup besar ya kan. Bisa menampung 4 sampai 5 kru sih di dalam mobil. Kemudian bagasinya juga dimanfaatkan sama Om Erli untuk memuat barang-barang yang memang mendukung pada saat berkegiatan outdoor atau berkegiatan off-road yang cukup panjang sobat. Tampak terlihat di sini ada Magicom untuk memasak nasi sobat ya. Jadi sambil main, kita nggak usah nunggu, pada saat nanti berhenti istirahat nasi sudah masak. Seperti apa untuk kelistrikannya nanti kita lihat ya. Dan ini juga ada beberapa perbekalan seperti wajan. Ini kayaknya wajan nih, wajan. Kemudian oh iya sobat. Jadi kalau untuk baterainya di sini ada baterai Optima sobat. Sudah pakai baterainya Optima atau apa ya? Aki ya. Aki tambahan. Di situ ada aki Optima. Kemudian ada inverter 2500 watt. Untuk masak, untuk ngecas, untuk kelistrikan semuanya ada inverter di sini sudah terpasang 2500 watt sobat. Ini ada colokan-colokan juga ya. Ada beberapa colokan cooker. Keren sobat. Jadi pada saat main off-road panas ya kan, pengen suasana yang tetap adem anyem karena capek ya kan, ngurangin emosional juga, ketemu trek ngantri ya kan. Sudah disiapin juga sama minuman dingin sobat. Jadi tinggal tarik aja sih sobat. Tinggal tarik aja ya kan. Ada, tapi belum dingin sih. Udah praktis, mudah ya kan. Jadi
memang beberapa alat yang dibuat di mobil ini sama Om Eli memang memudahkan pada saat bermain off-road ya kan. Semua alat-alatnya juga digunakan juga supaya tetap aman ya kan. Tetap nih dikasih pijakan juga di belakang supaya nggak kepleset ya kan. Jadi Om Eli mementingkan keselamatan kru ya, navigatornya juga supaya aman ya. Itu sih. Kita ke bagian interior sobat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oh, masuk. Jadi kalau untuk tampilan sih mobil JK Rubicon ini nggak banyak perubahan ya sobat ya. Jadi untuk interior sih depan sama tengah juga, untuk kursinya juga masih standar JK Rubicon. Kemudian untuk setirnya masih standar sobat, setirnya juga standar. Kemudian dashboardnya juga masih standar dan ada pegangan juga untuk penumpang di samping driver sobat. Ya kan, ada beberapa juga di head unitnya juga, di sini ada audio segala macam ya kan. Kemudian, nah untuk mendukung bermain off-road ya kan, ada beberapa sih perubahan atau modifikasi yang dilakukan untuk berkegiatan off-road sobat. Seperti ada di atas di sini, ini ada tas multifungsi sih, bisa buat nyimpen mungkin korek api atau apa sih, atau uang atau dompet biasanya di atas supaya aman pada saat masuk air juga. Ini tetap aman sih ya. HP ya, ada tas nih, pouch ya. Ini ada rig di sini buat komunikasi sama tim pada saat bermain off-road sobat. Ada alat komunikasi wajib ya kan. Dan ini ada beberapa indikator saklar juga di sini, biasanya buat air locker ya kan. Lampu-lampu juga depan, belakang atau yang di atas tadi, samping, kiri dan kanan. Kemudian ini ada spion juga di tengah ya kan. Kemudian ada apa lagi ya? Nah, ini ada juga switch saklar rilis yang tadi. Nah, kalau pada saat tadi yang di depan itu kan di wing depan sudah ada cut off sama untuk rilis untuk navigator biasanya. Nah, pada saat sudah ketemu obstacle yang nanjak, yang memang harus dari dalam dikemudikannya, ini tinggal si driver tinggal mainkan di sini untuk win-nya. Gitu sih, baik depan maupun belakang. Nah, sobat, untuk JK Rubicon ini memang pabrikannya dari Amerika, ini sudah dilengkapi sama roll bar, sobat. Jadi memang sebenarnya mobil ini sudah dilengkapi sama roll bar di dalam. Aman sih. Tuh. Sudah ada. Ini memang bawaannya JK ya, sudah ada pelindung, dan ini juga sudah ada pegangan. Ini custom sobat. Kalau ini custom sih pegangannya, custom ini pegangannya ya. Untuk pegangannya ini sun visor kanan dan kiri ya. Nah, supaya lebih aman juga, kenapa dibuat roll kick ya, untuk melindungi bodi atau lebih aman lah, lebih safety yang pasti sih. Karena kita bermain memang penuh tantangan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sobat. Tetap keep safety. Nah, untuk jok juga sudah dilengkapi sama seat belt ya, 3 titik sobat ya, seat belt untuk penambah keamanan pada saat mengemudikan mobil ini. Nah, apa sih yang sudah dirubah? Tadi transfer case-nya pakai Atlas sobat ya. Nah, modelnya di sini, oh ya, transmisinya adalah Matic sobat. Mobil ini transmisinya Matic ya, transmisinya Matic. Kemudian ini adalah untuk transmisi 4x4-nya ya kan. Nah, kalau posisi begini adalah posisinya 4x2, hanya berpenggerak roda belakang sobat. Jadi kalau misalkan nanti mau bermain 4x4, ini tinggal dimajukan ya, high atau low-nya ke belakang sobat. Nah, sekarang posisinya netral ini. Cuman ada high, netral dan low. Sobat, ini aja sih. Nah sobat, tadi kabin bagian depan, sekarang kabin bagian belakang nih untuk navigator dan kru sih. Biasanya di sini sih banyak alat-alat sih ya. Kayak ini helm juga buat kru ya kan, supaya aman juga kepalanya kan, main tetap safety, keep safety, karena memang tim badak sih atau Om Eli khususnya sih memang kru itu memang harus dijaga keamanannya sih, untuk keamanan dan keselamatannya krunya dijaga ya kan. Ada beberapa lagi. Nah, ini adalah engine cut off mesin ya. Jadi engine cut off mesinnya ditaruh di belakang sobat, di samping ya. Jadi kalaupun ada apa-apa mudah, cepet, dan bisa langsung di offin ya. Itu aja sih. Nah ini soft cycle banyak ya. Nah, ini gantung-gantung nih banyak nih ya. Ini soft cycle juga nih. Jadi kalau pas navigator sudah mulai ketemu obstacle, turun, udah tinggal bukain satu-satu nih, bawa. Praktis. Tinggal digantungin di tas atau di mana, bawa.
Itu aja sih. Sobat, kalau untuk mesin tadi 2800 cc, kemudian alternatornya 200, untuk horsepower-nya 200 masih tetap standar sih sobat. Untuk radiatornya juga masih standar. Kalau mesinnya CRD ya, CRD 2,8, 2800 ya. Masih bawaan standarnya JK Rubicon tahun 2014. Kemudian di sini ada baterai juga Optima 190 ampere, ada 2 buah depan sama belakang sih sobat. Ya. Paling itu aja sih kalau untuk di bagian mesin sobat. Sudah mumpuni untuk perjalanan off-road ekspedisi sobat. Keren. Selesai sudah acara gerebek One Adventure di bengkel Lampung Service Station malam hari ini. Karena apa? Malam-malam karena memang waktunya pas malam hari ini, karena untuk melihat kesibukan teman-teman, persiapan teman-teman sebelum berangkat di acara gelaran Indonesian Off-Road Expedition yang diadakan antara Pagar Alam sampai finishnya di Lampung sobat. Pokoknya seru melihat keseruan mereka, sibuknya mereka, sampai persiapan apa aja yang dibawa, ya kan, packing. Mudah-mudahan lancar semuanya, sehat semuanya, ya kan. Tim Badak juga thank you sama Om Erli, khususnya sudah kasih izin mobilnya untuk diobrak-abrik, diliput sama One Adventure. Thank you Om. Untuk sobat semuanya, semoga menjadi inspirasi, menjadi pengetahuan buat sobat semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe yang belum subscribe buat sobat semuanya. Terima kasih buat Lampung Service Station, buat Om Arif, Om Marto, Rido, Oki, kemudian teman-teman yang lain yang nggak bisa disebutin satu persatu. One Adventure. Semoga sukses acaranya, sehat semuanya, pulang ke rumah semuanya aman. Amin, amin ya robbal alamin sobat. Tetap adventure, jangan nggak adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.